Pemirsa, KPU RI hari ini dijadwalkan menggelar rapat dengan agenda penetapan parpol peserta pemilu 2024. Untuk pembahasan lebih lanjut, rekan jurnalis MGN Sisilia Sinabari akan melaporkan langsung dari gedung KPU RI. Sisil, bagaimana perkembangan jelang rapat penetapan parpol peserta pemilu 2024 yang akan digelar nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat? Iya, Olivia, sejumlah perwakilan dari partai politik yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos untuk verifikasi administrasi sudah mulai berdatangan ke kantor KPU di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat karena hari ini KPU akan segera menggelar rapat pleno penetapan partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu pada 2024 mendatang. Ada 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, 9 diantaranya merupakan partai politik yang duduk di parlemen, sementara 9 lainnya merupakan partai politik non-parlemen dan juga partai baru. 9 partai politik ini kemudian menjalani verifikasi faktual dan hari ini juga disampaikan siapa-siapa saja partai politik non-parlemen dan juga partai politik baru yang lolos verifikasi faktual dan siap mengikuti kontestasi pemilu 2024. Salah satu partai politik parlemen yang sudah dinyatakan otomatis lolos pada pemilu 2024 mendatang adalah Partai Nasdem, sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi, artinya siap untuk berlaga di 2024. Ada Pak Deddy Ramanta di sini, Wasekjen DPP Partai Nasdem sudah hadir. Bagaimana kesiapan dari Partai Nasdem baik itu mengikuti rapat pleno hari ini dan juga nanti malam kita ada pengundian nomor untuk parpol? Ya, Partai Nasdem sebenarnya sudah sejak dini mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pemilu 2024. Setelah kita dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu karena proses administrasinya sudah selesai, kita sekarang pada tahapan sebenarnya membangun institusi kepartean, rekrutmen caleg, dan juga sudah pada proses mengusulkan calon presiden. Pada hari ini sidang penetapan peserta pemilu, tentu saja kami makin percaya diri dan dipastikan kami akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024, dan setelah keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2022 yang dimana pasal 179 ayat 3 memberikan pilihan bahwa partai yang mengikuti pemilu 2019 dan lolos di Senayan diberikan opsi boleh menggunakan nomor pemilu 2019 atau ikut undian. Artinya Partai Nasdem akan tetap di nomor urut 5 atau seperti apa? Partai Nasdem akan menggunakan nomor 5 dan akan terus sosialisasi dengan nomor 5. Nomor 5 ini memudahkan, jari kita 5, Pancasila sila kelima, bagi yang umat muslim juga sholat 5 waktu. Jadi 5 ini angka keberuntungan, dan dengan nomor 5 kita juga mencapai kenaikan kursi DPR RI yang juga signifikan dari 36 sekarang menjadi 59. Dan pada kesempatan hari ini, kini ada 2 kali tahapan kegiatan kan, penetapan sebagai peserta pemilu dan kemudian nanti malam akan penetapan untuk nomor urut peserta pemilu. Pak Deddy, artinya Nasdem sudah siap baik itu untuk penetapan hari ini, pengundian bahkan sudah siap juga dengan calon presidennya begitu. Betul. Tapi kita melihat seluruh proses yang sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini, baik itu dari pendaftaran sampai dengan verifikasi dan penetapan, Partai Nasdem melihat seperti apa proses yang dilakukan KPU? Ya, sejujurnya ya, proses verifikasi dari sisi administrasi dan sipol ini memang jauh lebih terbuka sekarang. Dampak dari keterbukaan ini semua pihak bisa memantau. Kemudian kalau dulu verifikasi administrasi keanggotaan itu diletakkan di tingkat kabupaten kota oleh KPU kabupaten kota, sekarang langsung di-upload di sipol. Sehingga itu faktor yang tidak mudah. Sekarang tracing kegandaan itu jauh lebih detail dan kemudian berdampak pada seluruh partai. Bayangkan dulu kita verifikasi di tahun 2017 itu lebih mudah, mesti pakai faktual, gitu kan. Tapi di sisi sekarang dari sisi administrasi kita ada kesulitan loh. Kesulitannya lebih rumit karena kita ternyata itu mengalami juga kegandaan. Bahkan bisa dikatakan dalam tahap pertama tidak ada satu partai pun yang lolos sekali daftar gitu. Dia harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai 100% target. Partai Nasdem karena sudah punya pengalaman, kita lolos di 100% provinsi, 100% kabupaten kota, dan 100%
kecamatan atau distrik di 7.266 kita lolos itu. Artinya data kegandaan masih menjadi PR bersama untuk segera diselesaikan begitu ya Pak Dedi. Kemudian kita tahu dalam proses verifikasi faktual, meskipun Nasdem sebenarnya tidak mengikuti verifikasi faktual, kita melihat ada sejumlah aduan baik itu dari masyarakat maupun dari partai yang mengikuti verifikasi faktual. Nasdem melihatnya seperti apa? Artinya kita patut bersyukur karena proses demokrasi ini kemudian menjadi partisipatif. Rakyat bisa mengadukan, bisa melihat jika kemudian terjadi kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu yang dianggap ganjil, bisa melakukan proses itu. Pertama, sudah ada peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang soal pelanggaran. Nah, silakan siapapun itu, baik masyarakat bisa mengadukan ke Bawaslu, kemudian komplain ke KPU, dan ruang hukum menyediakan itu. Tidak hanya kemudian bagi kawan-kawan calon peserta pemilu yang mungkin dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan juga faktual, yang bagi kawan-kawan nggak lolos, saya kira ruang hukum menyediakan itu. Dan tidak hanya partai yang dinyatakan tidak lolos, mungkin masyarakat yang melihat kejanggalan itu juga harus ikut terlibat. Kan kita ingin sama-sama melihat Indonesia itu dari sisi demokrasi itu tidak hanya setara, tapi juga transparan, terbuka. Tidak boleh ada main catut, main selintut atau kemudian konspirasi hanya untuk ngomongin soal kepesertaan pemilu. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Ramanto, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Terima kasih kembali. Intinya adalah transparansi dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Livia dan juga pemirsa, selain hari ini akan segera dilakukan penetapan siapa saja partai politik yang menjadi peserta pemilu, nanti malam akan digelar juga untuk pengundian nomor parpol yang akan menjadi peserta pemilu. Jika implikasi dari munculnya Perpu nomor 1 tahun 2022 akan ada pilihan bagi partai politik parlemen yang lolos dalam pemilu 2024 ini. Yang pertama, mereka berhak untuk memilih mengikuti atau menggunakan nomor urut yang lama, atau mereka boleh mengundi kembali nomor urutnya. Kemudian nanti akan diikuti oleh partai non-parlemen yang lolos verifikasi faktual untuk melakukan uji atau pengundian untuk nomor urut, begitu juga untuk partai politik baru. Kita tunggu nanti, Livia, pada malam hari bagaimana nomor urut dari partai politik peserta pemilu 2024. Kembali ke Anda. Cecilia Sinabaribo melaporkan langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Terima kasih atas laporan.